Assalamualaikum tim juara, selamat datang kembali. Nah, di bulan yang super spesial ini, Pak Rizal punya pelajaran khusus buat kalian semua. Kita bakal bongkar tuntas strategi jitu, biar Ramadan kali ini bukan cuma iman kita yang ke-upgrade, tapi imun kita juga ikutan meroket. Siap ya? Oke, pertanyaan pertama nih. Kita sering banget kan denger, aduh puasa tuh bikin lemas, ngantuk, nggak produktif. Bener nggak? Hari ini kita bakal patahin mitos itu rame-rame. Karena dengan strategi yang pas, puasa justru bisa bikin kita lebih fokus, lebih berenergi, dan ya, lebih ganas dalam artian positif tentunya. Coba deh, anggap Ramadan ini sebagai camp pelatihan pribadi selama 30 hari. Ini bukan soal nahan lapar haus sampai lemas, bukan. Ini adalah kesempatan emas kita buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Ingat, fisik yang kuat atau imun yang tangguh itu syarat mutlak biar ibadah kita atau iman kita bisa maksimal. Dua-duanya ini satu paket, saling dukung. Baik, ini dia game plan kita selama 30 hari ke depan. Ada 4 pilar utama yang bakal kita kuasai bareng-bareng. Mulai dari membangun pondasi energi pas sahur, gimana caranya tetap aktif di siang hari, ngisi ulang baterai dengan cerdas pas buka puasa, sampai kunci pemulihan di malam hari. Kita kupas satu-satu ya. Oke, kita masuk ke strategi pertama. Pondasi energi saat sahur. Ingat ya, sahur itu ibarat kita ngisi bensin kualitas paling top buat perjalanan panjang seharian penuh. Tujuannya itu bukan cuma biar melek 1 jam abis sahur, tapi supaya mesin tubuh kita ini nyalanya stabil dan awet sampai azan maghrib. Nah, sebelum kita milih menu sahur, kita harus kenalan dulu sama musuh utama kita, lonjakan gula darah. Jadi gini, waktu kita makan karbo sederhana kayak nasi putih atau minum teh manis banyak-banyak, gula darah kita tuh langsung meroket. Tubuh kita kaget, wah kebanyakan gula nih. Terus tubuh ngelepasin hormon insulin buat nurunin gula darah itu secepat-cepatnya. Hasilnya, gula darah kita malah anjlok. Nah, pas anjlok itulah kita jadi lemas, ngantuk, nggak fokus di jam 10 pagi. Ini yang kita sebut roller coaster energi. Coba lihat perbandingan ini deh, jelas banget. Di kiri, itu karbohidrat sederhana. Energinya kayak petasan, meledak cepat, terang, tapi habis itu langsung padam. Bikin kita lemas lagi. Nah yang di kanan, karbohidrat kompleks. Ini ibarat arang. Nyalanya pelan, nggak meledak-ledak, tapi panasnya awet dan konsisten. Bikin kita kuat dan stabil seharian. Pilihannya jelas kan? Dan grafik ini ngegambarin efeknya dengan sempurna. Lihat batang yang pertama, yang tinggi tapi pendek. Itu efek dari nasi putih plus teh manis. Naik tajam terus jatuh bebas, bikin ngantuk. Sekarang lihat batang kedua, yang lebih landai tapi panjang. Itu efek dari kombinasi karbo kompleks plus protein. Energinya stabil, awet, dan tahan lama. Mana yang kalian mau buat nemenin puasa seharian? Jawabannya udah jelas. Jadi poin paling krusialnya apa? Ya ini, bangun piring sahur kalian dengan komposisi juara. Wajib ada protein buat jaga otot. Wajib ada serat biar kenyangnya tahan lama, dan karbohidrat kompleks sebagai sumber energi yang stabil. Hindari gula berlebih yang bikin lemas, makanan berminyak yang bikin ngantuk, sama makanan yang terlalu asin. Kenapa? Karena garam itu narik air, bikin kita jadi cepet banget haus. Oke, lanjut ke pilar kedua, aktivitas siang. Siapa bilang kalau puasa, siang hari itu jatahnya buat tidur doang? Justru sebaliknya. Ini adalah waktu emas buat mengubah tubuh kita jadi mesin pembakar lemak yang super efisien. Penasaran kan? Ini nih pertanyaan yang paling sering banget Bapak dengar. Pak, olahraga pas puasa, nanti pingsan gimana? Nanti dehidrasi. Kekhawatiran ini wajar banget Bapak ngerti. Tapi mari kita lihat faktanya. Apa benar olahraga saat puasa itu berbahaya? Jawabannya, justru sebaliknya. Olahraga pas perut kosong atau fasted exercise itu adalah siasat paling cerdas. Kenapa? Gini logikanya, pas kita puasa, kan cadangan gula di tubuh kita lagi rendah. Jadi, pas kita olahraga, tubuh nggak punya pilihan lain. Dia terpaksa pakai cadangan lemak sebagai sumber energi utama. Jadi selamat datang di bulan bakar lemak yang sesungguhnya. Nah, tapi timing itu kunci. Kapan waktu terbaiknya? Lihat di sini, waktu paling optimal itu 30-45 menit sebelum buka puasa. Kenapa? Karena begitu selesai azan maghrib, kita bisa langsung isi ulang energi dan nutrisi buat pemulihan. Pilihan lain kayak abis tarawih juga boleh. Tapi intensitasnya jangan ketinggian biar nggak ganggu waktu tidur kita nanti. Terus olahraganya apa? Fokus utamanya, dengerin baik-baik, adalah latihan beban. Tujuannya bukan buat jadi binaraga dadakan, bukan. Tapi buat ngasih sinyal ke tubuh kita, hey, otot ini masih dipakai, jangan dibakar. Ingat, otot itu mesin pembakar kalori.
Jangan sampai otot kita malah nyusut selama puasa. Nah, baru dia dikombinasikan sama kardio ringan dan pergangan. Oke, sekarang kita masuk ke momen paling krusial sekaligus paling rawan, berbuka puasa. Ini bukan waktunya balas dendam ya. Ini adalah momen buat menerapkan seni mengisi ulang dengan cerdas demi pemulihan tubuh yang maksimal. Ada trik yang super simple tapi dampaknya luar biasa, urutan makan. Pertama, selalu mulai dengan air putih dan 1-3 butir kurma. Gula alaminya pas buat naikin energi pelan-pelan. Kedua, makan lauknya dulu, protein dan sayurnya. Ini bakal bikin kita lebih cepat kenyang dan gula darah stabil. Baru yang terakhir, makan karbohidratnya, entah itu nasi atau kentang. Coba deh, cara ini ampuh banget buat mencegah kita makan kalap. Terus gimana biar nggak dehidrasi? Gampang, ikutin aja rumus Jitu dari Kemenkes. Strategi 2-4-2, gampang banget diingat. 2 gelas pas buka puasa, 4 gelas di malam hari, dicicil ya, jangan langsung semua, dan 2 gelas pas sahur. Total pas 8 gelas. Simpel kan? Ini udah cukup buat menjaga tubuh kita terhidrasi dengan baik. Nah, ini rangkuman taktik menangnya. Intinya, kendalikan diri kalian. Mulai dengan yang ringan, makan pelan-pelan, dan prioritaskan nutrisi yang dibutuhin tubuh buat pulih, bukan cuma yang dimauin lidah. Hindari minuman manis dan gorengan yang cuma bikin radang dan ngantuk. Oke, kita sampai di pilar terakhir. Pilar yang sering banget dilupain, padahal super penting. Pemulihan lewat istirahat berkualitas. Ingat ya, pertumbuhan otot, perbaikan sel, pemulihan energi, semua itu terjadinya pas kita tidur, bukan pas kita lagi melek. Biar bisa tidur nyenyak, kita perlu ngerti soal 2 hormon ini. Kortisol, si hormon stres atau hormon bangun, dan melatonin, si hormon tidur. Bayangin aja mereka kayak jungkat-jungkit. Biar kita bisa tidur, melatonin harus naik, dan kortisol harus turun. Nah, kalau kita makan berat atau olahraga terlalu keras dekat waktu tidur, itu justru naikin kortisol. Akhirnya apa? Tidur kita jadi nggak berkualitas. Jadi, ini dia strategi kita buat menang di malam hari. Kita harus proaktif melindungi kualitas tidur kita. Caranya? Ikutin tips ini. Kasih jeda antara makan berat sama tidur. Kalau olahraga malam, pilih yang santai aja. Terus, kalau ngantuk banget siangnya, power nap 20 menit itu bagus banget. Oh, dan satu lagi, jangan langsung rebahan habis sahur ya, biar asam lambungnya nggak naik. Sebagai penutup, mari kita renungkan bareng-bareng kutipan ini. Sehat itu bukan tujuan akhir. Sehat adalah sebuah syarat agar kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Semua strategi yang kita pelajari hari ini, ujung-ujungnya ya buat itu, buat nyiapin kendaraan terbaik, tubuh kita ini, supaya bisa ngejalanin ibadah Ramadan dengan prima, dengan khusyuk. Nah, sekarang giliran kalian. Bapak nggak minta kalian ngelakuin semuanya sekaligus. Itu berat. Bapak tantang kalian, pilih satu aja strategi dari yang tadi kita bahas buat mulai diterapin besok. Mungkin mau benerin menu sahur dulu? Atau mau coba olahraga sebelum buka? Mulai aja dari yang kecil. Yuk kita buktiin bareng-bareng, Ramadan ini kita bisa jadi lebih baik, iman dan imun kita sama-sama naik kelas. Semangat!